teman-teman, balik lagi sama aku. Yeay. Oke teman-teman, di sini aku mau ngenalin salah satu aplikasi yang bisa banget teman-teman pakai buat teman-teman yang masih sekolah ataupun teman-teman yang udah nggak sekolah tapi masih mau belajar bahasa Sunda. Itu teman-teman bisa banget untuk coba aplikasinya, dan itu tuh benar-benar sangat membantu banget. Dan ini tuh aku pakai waktu aku SMA. Ketika selama aku sekolah itu kan aku cuma belajar bahasa Sunda itu yang kayak buat verbalnya dan lain sebagainya. Tapi pas SMA itu aku nggak dapetin belajar bahasa Sunda sama sekali, tapi aku tuh dapet ujian praktek sama apa sih namanya kayak UASBN gitu, ada bahasa Sundanya. Kan di situ tuh waktu itu bingung banget kan harus kayak gimana, dan akhirnya aku nemu aplikasi ini yang bisa teman-teman download di Play Store. Namanya tuh Konventer Aksara Sunda yang ini nih. Kayak gini nih. Di sini teman-teman kita install dulu. Nah, si Konventer Aksara Sunda ini tuh bener-bener membantu banget. Kayak misalkan teman-teman mau belajar huruf aksara Sunda dari huruf A itu kayak gimana, ini tuh bisa banget teman-teman cobain, karena dari kaibatnya rarangken-rarangkennya tuh lengkap banget gitu. Di sini kalau saya udah diinstal, terus teman-teman buka, di sini kita klik ini aja. Aplikasi ieu didamel khususna kanggo ngabantos pelajar atarampi mahasiswa dina diajar aksara Sunda. Maksud dari kata itu adalah aplikasi ini dibuat khusus untuk membantu pelajar atau mahasiswa dalam belajar aksara Sunda. Terus ada kata punten pisan tekenging dianggo kanu sabangsa anu awon sapertos niron dalam kurung nyontek kanggo PR atanapi ulangan sakola. Nah, di paragraf yang kedua di aplikasinya tuh bilang maaf banget nggak boleh dipakai buat sesuatu yang jelek kayak misalkan nyontek atau buat PR atau buat ulangan di sekolah. Terima kasih katanya. Terus kita centang ini abdi ngertos sareng janji moal dianggo kanu awon. Terus ini bacaannya saya mengerti dan berjanji nggak akan dipakai buat hal-hal yang jelek kayak gitu. Kita klik mohon. Nah, di sini tuh ada aksara Latin, aksara Sunda. Ini pengaturan biasa kayak gini, cuman aku pakai yang biasa aja. Terus ini ada e gitu kan. Kayak misalkan A itu hurufnya kayak gini, B tuh, C D itu tulisannya kayak gini, E F G H gitu. Jadi teman-teman tuh kayak bisa lihat huruf A itu aksara Sundanya kayak gini, B tuh kayak gini, C kayak gini gitu. Terus kayak misalkan gitu kan, tuh kayak gini, terus kayak gini, terus apa lagi ya, pik misalkan tuh, jadi kayak gini. Jadi kayak ada tajwid gitunya loh. Kayak misalkan punten tuh ada un gitu. Nah, kayak gini tuh ada jumlah suku 2 pun tuh. Ada panyuku u, terus na z, nah kayak gitu. Jadi teman-teman tuh selain dapetin kayak tulisan ininya, teman-teman juga bisa belajar kalau misalkan punten itu ada 2 jumlah suku, di mana suku pertama itu pun, dimana pun itu berasal dari kata pak. Terus si pak ini tuh biar jadi u ada yang namanya panyuku. Nah, terus biar ada kan itu udah pak, terus tapi ditambahin panyuku u jadi pu. Nah, kita harus dapetin angka huruf n itu dari na. Nah, sedangkan na itu kayak gini, biar na-nya jadi n, biar mati si huruf a-nya, kita pakai pamaeh. Pamaeh itu yang ngematiin si si huruf a-nya itu. Jadi kalau dalam Al-Quran gitu kan, huruf yang kayak misalkan fathah itu biar jadi nggak ada fathahnya itu kita pakaiin sukun gitu kan. Nah, sama kayak di bahasa Sunda juga kayak gitu. Jadi ibaratnya panyuku pamaeh itu sebagai tajwid dari si
aksara Sunda ini. Terus ini ada gambar, aku nggak ngerti sih, ini aku nggak pernah pakai tapi izinin aja dulu. Disimpan di pictures. Oh jadi kalau misalnya gambar ini nanti teman-teman bisa dapetin si tulisan ini tuh nanti di galeri kalian. Terus salin hasil itu biasa buat ngesalin hasil. Terus kalau misalnya ucapkan itu kayak buat pengucapannya kayak gimana sih kata punten itu sendiri. Punten. Tuh, jadi kayak gitu. Terus kayak hapus sadaya itu hapus sadayana, jadi hapus semuanya, kita hapus. Kayak gitu. Kayak misalkan namaku Denis Rosaliawati. Tuh. Da pamepet jadi Denis Darina tambah panghulu i ditambah ditambah pamae jadi nis gitu kan. Denis. Tuh. Terus ditambah panolong o sama dengan ro gitu kan. Jadi bener-bener kita tuh jadi tahu biar jadi dari ro itu kan misalkan kita mau nulis ro tapi gak ada ro di apa namanya di Sunda itu, jadi adanya aba ca da gitu yang kayak gitu. Jadi fa yang kayak gitu, jadi nggak ada v, nggak ada apa namanya, jadi hurufnya tuh pasti domainnya tuh akhirnya tuh pasti ada a nya. Kayak misalkan b jadi ba, jadi gimana sih biar si ba itu tuh cuman jadi b doang, berarti kita pakai pamae. Gimana sih biar si ba itu jadi b, misalkan be ya, itu tuh pakai pamepet. Pamepet itu huruf e gitu kan. Nah, kalau misalkan buat jadi bi dari si ba, kitanya pakai panghulu. Panghulu itu huruf i. Jadi udah kayak gitu. Terus kayak misalkan ro, biar jadi ro dari ra itu berarti pakai panolong o gitu kan, jadi ro kayak gitu. Nah, maksud dari yang tadi aku bilang panolong, panghulu, terus pamepet, pamae yang kayak gitu tuh misalnya kayak gini. A, I, U, E, O. Ini huruf vokalnya kayak gitu. Tuh. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini tuh bener-bener ngebantu banget. Nih kayak misalkan aku kan tadi pakai Denis. Ini deh Rosalia. Misalnya Rosalia. Nih, lucu kan kayak gini. Terus aku mau salin hasil. Terus aku mau pakai di feeds Instagram aku, bukan feeds sih. Edit profil. Nah, ininya mau aku ganti pakai Rosalia. Kayak misalkan. Dan tuh jadi kan ini jadi Rosalia gitu. Tapi aku nggak gitu itu ya. Jadi aku mau pakai apa namanya? Nama asliku. Nih kayak gini. Kayak ucapin Denis Rosaliawati. tuh. Kayak gitu. Jadi salin hasil langsung udah aku ganti. Anda sudah mengubahnya selama 14 hari. Ya, jadi harus di Rosalia aja, nggak apa-apa. Keseringan berarti gantinya. Nah, jadi ini tuh aplikasi yang benar-benar menurutku ngebantu banget, karena misalkan kalian bisa banget belajar gimana sih nulisnya aba tuh kan, ca, da, fa, ga, ha, i, ja, ka, la, na, kayak gitu. Jadi huruf ininya tuh yang kayak gini nih. Abak-abak ada Eva gaha ija kalamana. Lucu banget tuh kan. La. Itu emang benar kayak gini, dari huruf si Sundanya tuh emang A tuh kayak gini, ba emang kayak gini. Coba kalau misalkan kita ubah ini jadi B, nih pasti beda tuh. B itu dari ba tapi dikasih pamae jadi B doang kayak gitu. Jadi kalau dari aksara Sunda itu memang N O O ini tuh O pa ka
ra sa ta u fa wa sa ya za. Nah kayak gitu tuh, emang benar-benar apa namanya, si huruf-hurufnya tuh punya huruf vokal di belakangnya gitu. Jadi kalau misalkan gak mau ada huruf vokalnya ya kalian harus pakai pemae. Kayak misalkan kita hapus nih, hapus semuanya, tulis A B C D E F G H I J K L M N O V Q R S T U V W X Y Z. Tuh bener-bener semuanya tuh pada pakai pamae kecuali huruf vokalnya. Kayak B itu dari ba pamae kayak gitu. C itu dari ca pakai pamae lagi. Jadi di Sunda tuh kayak gitu. Jadi teman-teman dengan aplikasi ini pastinya teman-teman tuh bakal banyak banget belajar bahasa Sunda, belajar aksara Sunda gitu. Selain dari kayak teman-teman belajar cara penulisannya, gimana sih huruf aksara Sunda itu kayak gimana, mereka tuh ada apa aja gitu, terus gimana cara pengucapannya, di sini tuh ada semua. Jadi buat teman-teman yang lagi butuh untuk gimana sih cara belajar bahasa Sunda, terus cara belajar aksara Sunda kayak gimana, itu teman-teman bisa banget pakai aplikasi ini. Dan insya Allah ini tuh bakal membantu teman-teman banget. Jadi buat teman-teman yang udah nonton videonya ini semoga bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe channel YouTube ini, dan juga dikasih saran kalau misalkan teman-teman ada saran. Oke, jadi teman-teman terima kasih banyak, semoga aplikasi ini membantu. Dadah.